Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ayu Denisa Sirait, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NIM 125201062. Pada hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di UPTD SDN Anyelir 2. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kalau semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, boleh Ketua Kelas Rasya untuk memimpin doa? Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu akan absen. Seperti biasa kalau Ibu absen bilang oke. Askar tidak masuk, kenapa? Tidak ada kabar? Oke. Timotius, Adam, Adinda, Agnia, Ahmad Fatir, Gio, Ajeng, Alifian, Ardan, Arenas, Alzar, Kirana, Dea juga tidak ada kabar? Oke, Felisa, Jazia, Mirza, Malvin, Marsha, Haikal, Rasya, Nabila, Nafi, Nagara, Putri, Rafardan, Rina, Siti, Zahran, Khairunisa. Oke, hari ini kita belajar IPAS. Boleh dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya? Oke, sudah? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau
tepuk semangat dulu biar siang hari ini kalian semangat. Ya. Tepuk semangat yang biasa masih ingat? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, masih ingat? Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ma. Oke, sudah semangat semua? Nah, pada hari ini kita belajar IPAS. Tentang apa sih, Bu? Tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi tahapan metamorfosis pada hewan dengan benar. Dan yang kedua, membuat diorama metamorfosis dengan tepat. Oke. Ibu mau tanya nih, apa sih yang terjadi pada ulat sebelum menjadi kupu-kupu? Oke, Siti, apa? Kepompong. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Siti. Oke, yang kedua, mengapa katak berubah bentuk pada tubuhnya? Oke, Alzar. Metamorfosis. Oke, pinter, sudah masuk ke materi. Tepuk tangan buat Alzar. Ada lagi jawaban yang lain? Apa? Mengapa katak berubah bentuk pada tubuhnya? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa? Mengapa katak berubah bentuk pada tubuhnya? Oke, Marsha. Karena nah, pinter. Oke, tepuk tangan buat Marsha. Katanya karena katak itu berubah bentuk atau mengalami pertumbuhan. Pinter. Yang ketiga, mengapa makhluk hidup harus berkembang biak? Oke. Untuk memiliki keturunan. Pinter. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, Marsha. Agar tidak punah. Pinter. Ibu akan menayangkan video tentang metamorfosis. Jadi kalian simak dengan baik. Iya, benar banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap prima atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompongnya, Teh. Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan bedalang. Oh, aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya. Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau beruduk. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Oke. Dari tayangan video tersebut, kira-kira apa sih yang ada tadi? Apa? Pinter, tentang metamorfosis. Lalu di situ dijelaskan metamorfosis itu ada berapa jenis ya? Ada berapa? Ada dua. Siapa yang tahu?
Yaitu sempurna sama metamorfosis sempurna. Oke, pinter Siti, tepuk tangan buat Siti. Kata Siti, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang tahu metamorfosis sempurna tuh alurnya apa aja? Ada yang tahu? Metamorfosis sempurna? Ya, ada berapa tahapan? 4. Ada 4, apa aja Rasya? Telur, Telur, ulat, telur, ulat, pupa, dewasa. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Rasya. Tadi yang metamorfosis sempurna. Sekarang yang tidak sempurna. Siapa yang tahu alurnya? Oke, Marsha. Oke, itu contohnya ya, belalang. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Marsha. Iya. Kira-kira metamorfosis itu apa ya? Kita simak di depan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan dari satu tahap ke tahap lainnya. Jadinya, tadi benar apa yang disebutkan oleh Rasya, tahapannya itu ternyata ada banyak, ada 4. Itu yang metamorfosis sempurna. Kalau yang tidak sempurna ada berapa tahapan? 3. Oke. Nah, di sini dijelaskan metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahapan yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi perubahan bentuk pada metamorfosis sempurna itu dia sangat terlihat bentuknya dari telur tadi, lalu berubah menjadi ulat, lalu menjadi pupa, lalu menjadi dewasa. Oke, nih tadi yang dijelaskan di video. Di sini ada contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Salah satunya apa? Kupu-kupu. Alurnya kupu-kupu itu pertama dari telur. Yang kedua, ulat atau ular. Yang ketiga, kepompong atau pup. Yang keempat, kupu-kupu dewasa atau ima. Ada lagunya kan ya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbanglah tinggi. Bisa? Oke, bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2, 3. Telur-telur, kepompong. Oke, good job. Tepuk tangan buat kita. Oke, ini adalah metamorfosis sempurna. Contohnya itu kupu-kupu. Kita lanjut. Nah, di sini ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahapan. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk yang drastis. Ternyata kalau metamorfosis tidak sempurna itu, pertama dia jadi telur, lalu menjadi nimfa. Nimfa apa sih Bu? Nimfa itu seperti contohnya belalang. Belalang itu tidak sempurna. Dia dari telur, lalu ke nimfa atau belalang muda, lanjut ke belalang dewa atau imago. Kita simak. Nah, di sini yang Ibu sudah jelaskan tadi, tahapan metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Belalang itu dari telur, lalu belalang muda, dan belalang dewasa. Kenapa? Karena dia bentuknya sama. Tidak seperti tadi kupu-kupu, ya. Kupu-kupu kan tadi ada yang jadi ulat, ada yang kepompong, lalu menjadi dewa. Coba kalau dilihat dari belalang, pertama dari telur, lalu menetas menjadi nimfa atau belalangmu, sehingga bentuknya ini sama, lalu menjadi belalang dewasa. Selanjutnya adalah penugasan kelompok, ya. Kelompoknya sudah dibagi, sekarang boleh ketua kelompoknya maju ke depan. Ibu ingin membagikan LKPD yang akan dikerjakan. Kelompok 1, oke, boleh ke kelompoknya.
Oh iya, Ibu sudah membagikan LKPD. Nanti kalian dalam satu kelompok ada yang bagian menggunting, ada yang bagian lem, ada yang bagian melipat, lalu nanti ada yang menjawab pertanyaan di lembar jawaban LKPD. Ya. Ayo bekerja sama ya supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, pinter. Lalu dilem. Ininya dilem bawahnya. Nah. Ayo, ada yang kesulitan? Ya, pinter. Ya. Kenapa? Ya, setelah dilipat semua bagian, kalian harus menyatukan supaya menjadi diorama yang bisa dilihat dari segala arah. Ya, pinter. Untuk potongan hewannya jangan sampai hilang salah satunya ya. Karena itu sudah siklusnya. Kalian harus menentukan siklusnya. Bisa? Jangan sampai ada potongan yang hilang. Itu enggak, itu enggak. Ini enggak. Ini yang dewasa ya. Nah, pinter nih. Yang kelompok ini sudah mulai membuat seperti ini. Sampai nanti di sebelah sisi yang lainnya juga ditempel ya. Boleh kelompoknya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh perwakilan kelompoknya? Ayo, Rina sama siapa ya ditemani? Ya, metamorfosis belalang ini kamu jelaskan tuh yang sudah dicatat oleh Gio. Nih, yang ini. Ya, nanti dipegang dulu nih, kasih unjuk ke teman-temannya. Boleh dijelaskan kira-kira belalang ini masuknya ke metamorfosis apa ya? Metamorfosis belalang. Belalang bertelur, lalu Boleh dikasih tunjuk mana ya belalang bertelur, katanya gambarnya yang mana? Oke, boleh hadapnya ke sini dulu. Kita lihat temannya mau presentasi, boleh maju ke depan? Oke. Nah, tadi kata Rina, belalang itu bertelur. Boleh dikasih unjuk, Rina? Oke, nih. Belalang itu bertelur. Lalu siklusnya apa lagi? Oke, katanya telur itu berubah menjadi nimfa. Nimfa apa tadi yang sudah ada? Belalang kecil. Oke, belalang kecil atau belalang muda. Setelah nimfa, belalang itu berubah menjadi apa? Oke, setelah belalang muda menjadi belalang dewasa. Benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, boleh duduk. Terima kasih banyak. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Oke, boleh lihat ke depan sebentar. Temannya mau mempresentasikan hasilnya. Metamorfosis apa? Nyamuk? Pinter. Nyamuk ini masuk ke metamorfosis sempurna. Oke, boleh dijelasin. Pertama alurnya apa? Pertama itu telur, lalu larva, menjadi larva. Selanjutnya berubah menjadi pupa. Oke. Menjadi nyamuk dewa. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Marsha. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Yuk, perhatikan dulu ke depan. Ada temannya yang ingin presentasi. Ini hewan apa? Mana kupu-kupunya? Nah, ini adalah hewan kupu-kupu.
Kira-kira kupu-kupu itu masuk ke dalam metamorfosis apa ya? Sempurna. Oke, boleh dijelaskan? Awalnya kupu dewasa bertelur. Bertelur. Mana telurnya? Oke. Lalu? Iya, lalu menjadi ulat katanya. Menjadi kepompong. Lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Untuk kelompok yang ini kasih tepuk tangan dulu. Di kelompok apa nih? Kelompok belalang. Kelompok belalang ini masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Kenapa dibilang tidak sempurna? Kenapa dibilang tidak sempurna? Pinter, karena hanya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada telur, lalu nimfa. Nimfa tadi apa? Belalang muda. Lalu habis belalang muda, belalang dewasa atau imago. Jadi sudah terlihat jelas ya, kalau tidak sempurna itu ada 3 tahapan. Oke. Lalu di sini ada nyamuk. Kira-kira nyamuk masuk ke tahapan apa? Metamorfosis sempurna. Kenapa? Pinter, karena ada 4 tahapan. Yang pertama itu apa sih? Pertama, si nyamuk itu bertelur. Setelah bertelur, ia berubah menjadi Setelah menjadi larva, ia menjadi pupa. Setelah pupa, menjadi nyamuk dewasa. Oke, good job. Lalu kita beralih ke kupu-kupu. Kupu-kupu sudah sering tadi ya, sudah hatam berarti, sudah ada di kepala. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, bisa dihafal itu? Ya, jadi yang paling sering biasanya kita ingat itu adalah metamorfosis kupu-kupu. Karena dia ada 4 tahapan. Sama seperti apa tadi? Nyamuk. Lalu selain kupu-kupu, nyamuk, lalu ada lebah dan katak. Kedua ini juga sama masuk ke dalam metamorfosis sempurna karena sama-sama memiliki 4 tahapan. Oke. Sudah paham? Berarti metamorfosis itu tadi ada apa? Pengertiannya apa? Perubahan. Oke, perubahan bentuk tubuh pada Lalu, metamorfosis itu terbagi menjadi berapa tadi? 2. Yang pertama? Yang kedua? Good job. Metamorfosis sempurna ada berapa tahapan? Oke, metamorfosis tidak sempurna ada berapa tahapan? Oke, metamorfosis sempurna tadi ada 4 tahapan. Yang pertama? Telur, larva, pupa, dewasa. Yang tidak sempurna? Pertama, telur, nimfa, dewasa. Oke. Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan masing-masing anak. Oke, boleh dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Ayo. Boleh. Apa?
Tadi apa yang sudah dijelaskan? Perubahan bentuk. Pinter itu. Mau kemana? Oke. Ayo, boleh dikerjakan. Berwudu atau kecek? Ya, ya nggak apa-apa. Ayo Malvin. Apa metamorfosis? Perubahan bentuk apa itu? Pada apa tadi? Iya, pinter itu. Sudah, Arenas? Udah? Oke, boleh dikumpulkan. Siapa yang sudah lagi? Boleh dikumpulkan ke Ibu? Sudah dikasih nama? Oke. Kayaknya sudah menurun nih semangatnya. Kita berdiri dulu, oke? Boleh berdiri? Kita gerakan tubuh kita dulu ya. Bisa ikuti gerakan Ibu, boleh dilihat dulu ya. Kalau Ibu bilang 1 ber, 2 ber, 3 ber, 4 ber, ciki ber. Kalau 2 kali 4 ber, ciki ber, ciki ber. Bisa? Konsentrasi. 1 ber, 2 ber, 3 ber, 4 ber, 2 kali 4 ber. Oke, boleh duduk kembali. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Sudah belajar apa? Metamorfosis ya. Lalu metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama? Metamorfosis sempurna. Yang kedua? Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada berapa tahapan? Yang tidak sempurna? Metamorfosis sempurna yang pertama. Imago atau dewa. Yang tidak sempurna. Oke. Pelajaran materi hari ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya adalah tentang apa? Energi. Oke. Yuk, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak pada hari ini. Sudah belajar dengan baik, sudah tertib. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin lagi oleh ketua kelas untuk pulang berdoa? Ya, berdoa dimulai. Insana lafi husri illa lazina amanu wa lihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Jangan sampai ada yang terluka. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke.